Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu dan Buddha pertama berkembang di bumi Mataram atau sebutan lama untuk Yogyakarta. Sejak pertama kali didirikan pada 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah kerajaan, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra atau di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno berlangsung pada masa pemerintah dinasti Sailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. Pada masa kemasannya, kerajaan mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Wilayah kekuasaannya pun sangat luas, bahkan mencapai semenanjung Malaka. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno cukup banyak. Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11 dan dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan dinasti Isyana. Setelah digantikan rangkai Panangkaran, mulai muncul perpecahan yang membuat kepemimpinan terbagi dua. Dinasti Sanjaya yang memimpin Kerajaan Mataram kuno dan corak Hindu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara. Masa kejayaan Mataram Sailendra. Jadi Kerajaan Mataram kuno mengalami masa kemasan ketika dipimpin oleh Raja Betung pada tahun 898 sampai 910. Kemudian aktivitas ekonomi masyarakat di kerajaan adalah sebagai petani sesuai dengan sumber prasasti Canggal yang menyebut bahwa Jawa kaya akan padinya. Kerajaan Mataram kuno memang dikenal sebagai negara agraris. Lalu aktivitas kebudayaan dalam kerajaan sendiri tergolong sangat maju yang dibuktikan dengan peninggalan Candi Borobudur yang bercocok Buddha atau Wangsa Sailendra serta Candi Prambanan yang bercorak Hindu atau Wangsa Sanjaya. Selain itu, masyarakat Kerajaan Mataram kuno memang memiliki kekurangan umat beragama yang kental, di mana masyarakat beragama Hindu dan Buddha dapat hidup dengan damai. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram Sailendra. Kerajaan Mataram Sailendra mengalami keruntuhan pada tahun 1080-an. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaannya. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tentara oleh Empu Sindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Empu Sindok sendiri kemudian mendirikan dinasti Isyana dan memindah ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Mataram Sailendra juga bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dengan Wangsa Sailendra. Dua peninggalan yang terkenal adalah Candi Prambanan dinasti Sailendra dan Candi Borobudur dinasti Sailendra. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Yang kini pada masa kejayaan Sailendra, salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia ini terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Keberadaan Candi Borobudur secara geografis terletak di antara beberapa pegunungan dan tempat di sekitar aliran Sungai Progo. Kompleks Candi Prambanan merupakan area candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi dibangun sekitar pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno. Candi ini merupakan candi peninggalan Kerajaan Kendiri yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Seram. Nama prasasti Balitung atau prasasti Tembaga Kedua merupakan sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Kampung Matese, Magelang Utara. Temuan prasasti Matayasi terbilang penting karena prasasti tersebut memuat daftar silsilah raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Matayasi dibuat sebagai legitimasi atas Raja Balitung sebagai pewaris tahta yang sah atas Kerajaan Mataram kuno. Saat ini di desa tersebut masih terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat penempatan simah atau desa pernikahan. Selain itu disebut pula tentang keberadaan Gunung Susundaran dan Wikir Sumbing yang sekarang diyakini sebagai Gunung Sundoro dan Gunung Sumbing. Pada masanya Kerajaan Medang atau Mataram kuno terdiri dari 2 dinasti, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya berkuasa di daerah utara, sementara Wangsa Sailendra berkuasa di daerah selatan.
Berikut ini adalah silsilah Raja Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya berdasarkan prasasti Matayasi. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Pakai Panangkara, Sri Maharaja Pakai Panunggalan, Sri Maharaja Pakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garum, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Watuhumalang, Sri Maharaja Wakai Watupura Dia, Darmodaya Mahasabu. Dalam hal ini, ia memperbandingkan isi prasasti Matayasi dengan prasasti Kelurak, prasasti Kayumunang, prasasti Siwagra, dan prasasti Nalanda. Dari perbandingan itu, ia berpendapat bahwa Rangkai Pananggaran, Rangkai Panunggalan, Rangkai Warak, dan Rangkai Garung berasal dari Wangsa Sailendra. Candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Kalasan, Candi Plosan, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Keduluan, Candi Sajiwon, Candi Barong, dan tentunya yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Kitab peninggalan Mataram Syailendra dibagi menjadi dua. Kitab Sang Hayang Kahamayanika Mantara, Ramayana Kakawin. Sang Hayang Kahamayanika adalah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa. Di bagian belakang disebut nama seorang raja Jawa, yaitu Empuk Sendok, yang bertahta di Jawa Timur mulai dari tahun 929 sampai tahun 947 Masehi. Kitab ini seluruhnya berisi 129 ayat dalam disertai kakawinan Ramayana adalah kakawin berisi cerita Ramayana ditulis dalam bentuk tembaga berbahasa Jawa kuno. Diduga dibuat Mataram Hindu pada masa pemerintah Daya Belitung sekitar tahun 820 sampai 832.